Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Training Communication Skill yang diadakan oleh PT Manajemen Agribisnis. Untuk rangkaian acara pada hari ini yaitu terdiri dari opening, lalu ada pretest, pemberian materi, studi kasus, dan yang terakhir closing. Mari kita masuk di acara yang pertama yaitu opening. Kepada Bapak Muhammad Farhan Alfariski selaku perwakilan PT Manajemen Agribisnis, dipersilakan waktu dan tempat untuk memberikan sepatah dua kata sambutan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik. Komunikasi ini sangatlah penting dalam perusahaan agar perusahaan berjalan dengan baik dan berkembang. Saya berharap kalian semua dapat menerapkan komunikasi dengan baik dalam perusahaan dengan sebaik-baiknya. Sebelum memulai acara ini, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Farhan atas kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua yaitu pretest. Untuk kepada Ibu Fadila Miliana selaku trainer, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan memimpin untuk pretest. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pretest ini adalah untuk membangun kerjasama antara trainer dengan peserta, serta mengetahui potensi dalam diri peserta. Kemudian ada beberapa prosedur yang harus ditaati oleh trainer, ditaati oleh peserta. Ya, antara lain peserta mendengarkan instruksi dari trainer. Yang kedua, peserta mengikuti atau menjalankan instruksi. Ketiga, peserta diminta mengungkapkan pendapatnya. Baiklah, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama itu your strengths. Itu Anda diminta untuk mengisi strengths atau kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Mohon tuliskan 3 kekuatan yang ada di dalam yang mendominasi karakter dalam diri Anda. Saya akan beri waktu selama 1 menit. Oke, waktunya sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu your inspiration. Nah, Anda ini diminta untuk menuliskan siapa tokoh atau seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan bekerja yang mendorong Anda untuk lebih giat bekerja dan menampilkan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, tolong jelaskan sedikit dan sebutkan. Saya akan memberikan waktu 1 menit.
Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian saya meminta salah seorang untuk menceritakan karakter dan tokoh inspirasinya kepada teman-temannya. Salah satu aja, tolong ceritakan dari peserta. Ya, saya mau coba. Baik, Hal, silahkan. Tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan bekerja saya, yang mendorong, terinspirasinya oleh om saya. Karena om saya terinspirasi dari kegigihan dalam bekerjanya. Karena yang dikejar dalam bekerja itu bukan hanya tentang uang, materi, namun juga value dari pekerjaan yang lagi dikerjakan. Sekian. Baik, terima kasih untuk Ittihal. Saya kira cukup sekian pretest hari ini. Untuk peserta lainnya bisa nanti dikumpulkan untuk pretestnya kepada saya. Ya, terima kasih untuk Ibu Fadila telah menyampaikan pretest. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Anindita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Anissa atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang communication skill kepada para peserta. Kalau begitu langsung saja. Jadi mengapa sih kita itu harus berkomunikasi? Jadi dengan adanya komunikasi kita itu bisa mentransfer info penting kepada para pendengar yang akan menerima informasi tersebut. Selanjutnya dengan adanya komunikasi itu bisa menyediakan info dasar penilaian atau pengetahuan kepada seseorang. Dan dengan berkomunikasi juga, kita itu bisa menyampaikan ketertarikan ataupun kompetensi yang kita miliki. Dan yang terakhir, dengan adanya komunikasi, kita tuh bisa mengenali celah dalam pengetahuan sendiri. Nah, di sini ada keterampilan berkomunikasi oral dan tertulis. Jadi, dalam menyampaikan informasi, kita tuh harus memperhatikan tingkatan-tingkatan untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi, penerima informasi itu dapat menerima informasi dengan jelas dan sesuai. Dan dengan menyampaikan informasi itu jangan menggunakan kata-kata canggih ataupun yang sulit dimengerti. Sehingga pesan tersebut akan mudah tersampaikan kepada penerima informasi. Boleh dilanjut? Nah, jadi ini di sini ada kekuatan dari bahasa. Bagaimana sih cara agar bahasa itu dapat diterima dengan baik oleh penerima informasi tersebut? Jadi, upayakan dalam menyampaikan itu kita harus sejelas mungkin dan hindari kata-kata yang klise. Selanjutnya, hindari juga redundansi atau pengulangan kata yang tidak perlu. Karena dengan adanya pengulangan-pengulangan, informasi itu tidak dapat tersampaikan dengan jelas. Dan selanjutnya, dalam menyampaikan informasi, kita tuh harus menghindari jargon-jargon yang spesifikasi dari kelompok tertentu, dan yang terakhir, jangan menggunakan generalisasi jenis kelamin. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada technical writing atau teknik dalam menulis. Jadi dalam menulis kita tuh harus memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama ada identifikasi pada bagian awal, karena bagian awal itu sangat penting dalam penulisan. Serta ikuti format tertentu, karena format-format dalam surat itu tergantung dari penyampaiannya. Ada surat yang formal, ada yang semi formal, ataupun yang non formal. Kemudian ikuti pendekatan penyelesaian masalah selanjutnya. Gunakan kosakata yang sesuai dengan bidangnya dan semendapatnya itu gunakan bantuan gambar agar pesan yang disampaikan itu mudah ditangkap. Dan selanjutnya, kita tuh harus melengkapi dengan set rujukan, dan yang terakhir, lakukan seobjektif mungkin dan tidak memihak kepada salah satu pendapat. Boleh dilanjut?
Nah, selanjutnya dalam menyampaikan laporan formal itu juga harus meliputi dalam berbagai aspek. Yang pertama ada judul. Judulnya itu harus pendek serta jelas dan tegas. Kemudian ada berisi ringkasan apa yang akan dibahas dalam laporan tersebut. Dan diisi juga dengan daftar isi, pendahuluan, analisis, prosedur serta hasil-hasilnya, dan diskusi hasil, kesimpulan, rujukan atau referensi, serta lampiran dari laporan tersebut. Lanjut. Nah, kemudian selain menyampaikan pesan secara tertulis, kita tuh bisa menyampaikan pesan atau presentasi secara langsung. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pendahuluan. Pada bagian ini tuh perlu mencari perhatian dari para pendengarnya. Usahakan para pendengar itu fokus kepada kita. Selanjutnya itu jangan buang waktu untuk membicarakan penjelasan yang tertulis. Jadi usahakan kita itu harus menyiapkan kata-kata kita sendiri, jangan terpaku pada tulisan. Dan usahakan tuh waktunya jangan banyak-banyak. Kemudian, isi dari presentasi tersebut. Nah, dalam penyampaian isi, pesan dari presentasi itu jangan terlalu bertele-tele. Usahakan to the point saja itu, apa yang ingin disampaikan, dan di bagian ini juga berisi bagian-bagian yang sangat penting atau krusial dalam penyampaian pesan. Dan bagian ini menyimpan waktu yang paling banyak. Selanjutnya ada kesimpulan. Dan usahakan kesimpulan itu singkat aja gitu, poin-poin atau apa sih yang tadi disampaikan saat presentasi. Oke, lanjut. Nah, pastinya dalam penyampaian pesan itu kita tuh akan bakal mengalami yang namanya gugup kan. Saya sendiri juga sering gitu mengalami gugup saat menyampaikan pesan atau presentasi gitu di depan umum. Jadi bagaimana caranya kita agar tidak gugup dalam menyampaikan presentasi? Yang pertama kita tuh harus mempersiapkan dulu apa yang ingin kita presentasikan kepada khalayak umum. Sehingga persiapan itu matang, kita tuh nggak merasa gugup. Dan selanjutnya itu kita jangan takut salah dan berbicara dengan yakin. Karena kalau takut salah jadi bimbang kan, aduh mau ngomong apa nih, aduh ntar gugup, aduh takut nih. Enggak, harus yakin aja gitu apa yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya kita harus menyiapkan kalimat menit-menit pertama dengan menghafal. Karena bagian awal itu sangat penting, apa sih yang ingin disampaikan, baru setelahnya kita tuh bisa mengimprove apa yang akan kita sampaikan dengan kata-kata kita sendiri. Selanjutnya, upayakan kita tuh harus menenangkan diri sebelum memulai presentasi. Usahakan dalam menyampaikan presentasi itu harus tenang dulu gitu. Jangan, aduh takut nih, bentar lagi mau presentasi. Enggak, jangan gitu. Kita tuh harus tenang dulu, tenangkan diri, fokus, sehingga kita nggak bakal gugup dalam menyampaikan presentasi. Dan tunjukkan juga tuh sebagai teman, kita tuh harus menunjukkan kalau kita tuh sebagai teman gitu kepada pihak yang menerima informasi tersebut, ramah dan bersemangat. Kita tuh harus bisa mengambil alih presentasi ini, sehingga pendengar itu fokus kepada apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, ajak juga pendengar itu berkomunikasi. Sehingga dengan adanya komunikasi, otomatis pendengar itu fokus kan dengan apa yang kita sampaikan. Baik. Oh ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, saya itu membuka sesi tanya jawab kepada para peserta. Dipersilakan kepada para peserta itu menanyakan apa sih yang ingin ditanyakan atau apa sih yang kurang paham. Ya, kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya kepada Ibu Anindita, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar pendengaran terfokus terhadap presentasi yang kita lakukan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara agar para pendengar itu fokus dengan apa yang akan kita sampaikan atau akan kita presentasikan? Jadi cara agar pendengar itu fokus yaitu dengan melakukan pandangan mata kepada para pendengar sehingga mereka itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, kita tuh harus mengajak pendengar untuk berkomunikasi agar terjadi kegiatan interaksi antara pendengar juga antara pempresentasi tersebut.
Dan kemudian gunakan pointer tuh agar membantu konsentrasi dari para pendengar tersebut. Jadi mungkin segitu sih agar cara pendengar itu dapat fokus terhadap apa yang kita presentasikan. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau dicukupkan? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Maka kita akan lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu studi kasus. Kepada Ibu Dinda Nuraisyah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Di dalam studi kasus training ini, kita melibatkan 5 divisi. Divisinya itu diantara lain ada divisi marketing, personalia, produksi, dan keuangan, dan PPIC. Nah, dalam kasusnya adalah perusahaan itu hanya terdapat 2 unit mobil. Mobil baru yang telah disediakan oleh manajer umum, di mana tugas para divisi di sini tugasnya itu harus meyakinkan manajer umum bahwa divisinya membutuhkan mobil tersebut agar manajer umum memberikan mobil tersebut pada divisinya. Di sini, divisi marketing, personalia, keuangan sudah memiliki fasilitas mobil. Akan tetapi, mobil tersebut sudah tua dan tidak layak pakai. Sedangkan di sini, divisi PPIC dan divisi produksi belum memiliki fasilitas mobil. Dengan kata lain, setiap divisi merebutkan satu mobil tersebut dengan cara meyakinkan manajer umum tersebut. Jadi, bagaimana kelima divisi tersebut berusaha untuk meyakinkan seorang manajer untuk memberikan mobil kepada divisinya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada peserta training mengenai bagaimana setiap divisi mampu meyakinkan manajer umum bahwa divisinya benar-benar membutuhkan mobil tersebut. Baik, sekiranya saya memberikan waktu 1 menit kepada training yang akan menjawab.
Baik, di sini apakah ada yang mau menjawab? Apakah ada yang mau menjawab? Baiklah, kalau misalkan di sini belum ada yang mau menjawab, saya kira pertanyaan tersebut di akhir sesi dikumpulkan ya. Baik. Iya, Bu Dinda, apa sesi ini sudah cukup atau masih ada ingin yang dilakukan lagi? Saya kira sesi studi kasus ini sudah cukup, dan untuk pertanyaan tadi, saya harap jawabannya dikumpulkan di akhir sesi melalui link yang nanti saya akan berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinda atas yang disampaikan. Selanjutnya kita sampai pada acara terakhir, yaitu closing. Kepada Bapak Muhammad Farhan Alfariski, sekiranya memberikan sambutan sepatah dua kata untuk menutup acara kali ini. Kepada Bapak Muhammad Farhan Alfariski, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih kepada trainer dan juga para peserta yang telah menghadiri pelatihan ini. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat dan juga pelatihan ini semoga bisa diselenggarakan secara terstruktur dan juga membuat peserta dapat meningkatkan potensinya secara baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Farhan atas sambutan untuk penutupnya kali ini. Saya selaku MC Anissa Rizky Aulia, memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelatihan kali ini, dan berterima kasih kepada trainer dan peserta yang sudah berkontribusi dalam pelatihan kali ini. Untuk acara kali ini cukup sekian, terima kasih. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore.